Shalom. Sudah makan? Belum. Kita makan dulu aja, Pak. Salam kenal Ibu Bapak. Saya Yason Resiworo yang Putra. Cukup seperti Pak Hartono tadi bilang, cukup panggil Yason saja cukup, Pak ya. Karena yang belakang memang agak susah begitu ya. Jadi nama saya adalah Yason panggilannya Ibu Bapak. Dan sehari-hari melayani di GKI Sutopo Tangerang. Ada yang pernah ke Tangerang? Ada? Ya, di situ banyaklah kuliner-kuliner itu ya. Semua yang berkaki ada di situ. Kecuali kaki meja. Ya. Ibu Bapak senang sekali pagi ini bersama dengan Ibu Bapak di GKI Mangga Besar ini. Kita hari ini merayakan apa? Minggu Trinitas. Ya. Apa sih Trinitas itu? Kan gitu pertanyaan. Kalau dulu namanya Tritunggal, Bapak Ibu ya. Tahu ya? Tritunggal, Trinitas ya sama itu, 11-12. Tapi sekarang kita lebih banyak memakainya Trinitas ya. Di layar Ibu Bapak ada situ sama kan ya, kelihatan ya? Ya. Ada seorang tokoh Bapak gereja Agustinus ya. Ini kisah yang terkenal sekali. Ada manusia yang berupaya memahami dengan pikirannya apa itu Allah Trinitas. Agustinus ini Bapak gereja, Ibu Bapak yang tulisannya itu banyak banget. Jadi pinternya itu luar biasa begitu ya. Karya-karyanya itu banyak dipakai sampai sekarang. Kalau Ibu Bapak tahu perdebatan soal kehendak bebas dengan dosa itu, itu pasti orang merujuknya ke Agustinus, mau nggak mau pasti. Agustinus ini orang yang pinter sekali, lalu kemudian dia mencoba memahami Allah Tritunggal itu. Dia jalan ke sana kemari, dia mikir, lalu sampailah dia di pinggir pantai, berjumpa dengan seorang anak kecil. Anak kecil ini dia lihat buat lubang sampai ke dalam lumayan, lalu air laut itu coba dimasukin, dipindahkan di lubang itu oleh anak kecil ini. Kira-kira bisa nggak? Air laut yang segitu dipindahkan ke lubang yang dibuat anak kecil itu. Bisa nggak? Nggak bisa. Agustinus bertanya, Dek, gitu. Apa yang kamu lakukan ini? Saya mencoba memindahkan laut yang luas, dalam itu ke dalam lubang yang kecil ini. Agustinus bilang, percuma, ngapain kamu? Lalu si anak itu bilang ke Agustinus, begitu juga kamu, percuma. Bagaimana mungkin memindahkan misteri Allah yang luar biasa itu ke dalam kepalamu yang cuma kecil itu? Ya, ini tentu kisah yang terkenal, Ibu Bapak juga mungkin pernah mendengar begitu ya. Bagaimana manusia ternyata punya keterbatasan, sepintar Agustinus pun sulit untuk memahami Allah Trinitas itu. Kalau ditanya pada Ibu Bapak juga mungkin sama begitu ya. Gimana sih ngejelasin Allah Trinitas? Ya. Kalau ditanya pada saya harus baca buku dulu Ibu Bapak. Ini harus jujur gitu ya. Di STT Jakarta itu ada dosen kami, Profesor Yowas Adi Prasetya, itu ahli Trinitas. Tapi bahkan beliau sendiri mengatakan ya tetap dia terbatas. Mau menjelaskan panjang kali lebar satu hari pun belum tentu bisa. Tapi apakah Ibu Bapak kita tidak bisa memahami sama sekali? Kita tidak bisa menjelaskan sama sekali?
Padahal Allah Trinitas adalah iman kita. Ya. Ini satu mungkin bisa ya sedikit menjelaskan ya. Allah Trinitas itu seperti apa? Biasanya dengan cara begini, fungsinya berbeda-beda. Misalnya saya begitu. Orangnya ada berapa? 4. Orangnya ada 1. Fungsinya macam-macam. Kalau di keluarga saya menjadi bapak dari seorang putri. Nah, kebetulan nih putri saya ada di belakang. Jadi suami juga untuk istri. Ada berapa? 1 bolehnya gitu. Suami untuk istri. Pendeta untuk jemaat. Jadi fungsinya macam-macam. Kalau pakai toga begini, pakai daster begini cuma di mimbar. Di rumah nggak mungkin kan pakai toga, ngapain? Di rumah ya pakai pakaian biasa. Fungsi yang berbeda-beda. Tapi 1. Demikian pula Allah Trinitas itu, hakikatnya 1. Dia punya peranan yang berbeda-beda seperti sebuah tarian begitu ya. Pada saat penciptaan maka siapa yang berperan? Allah Bapa. Allah Bapa berperan seperti kejadian tadi tuh, panjang juga ya. Bacaan pertamanya. Pegel nggak kamu bacanya? Iya. Bacaan pertama kita dari hari pertama sampai hari ke-6 Allah mencipta, Bapa berperan sangat besar. Lalu kemudian bagaimana pada karya penyelamatan seperti sebuah tarian, maka bergerak memutar. Muncullah karya Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus sudah mati, bangkit, kemudian naik, maka muncullah seperti sebuah tarian berputar begitu. Muncullah karya Roh Kudus yang terus berkarya. Jadi Allah tidak pernah berhenti berkarya. Fungsinya bisa berbeda. Peranannya bisa berbeda. Dan itu kita juga pahami karya Allah yang luar biasa itu dalam Mazmur 8 tadi yang sudah didaraskan dengan begitu baik sekali. Tetap saja penjelasan manusia itu tidak mungkin sanggup dengan bahasa kita menjelaskan Allah Trinitas sejelas-jelasnya. Ya. Bagaimana kita dapat memahami kalau begitu, Pak? Ya. Kita pahami dengan cara merasakan. Merasakan dengan hati kita yang seluas samudra. Karya Allah ada kalau kita melihat ke atas, buatan tangan Allah, langit, matahari, dan sebagainya. Kita mengagumi itu. Kalau ibu bapak melihat apa yang menjadi manusia di sekitar kita, sesama kita, kita mengagumi itu. Itu karya Allah. Karyanya ada. Dan kita juga bisa merasanya dengan hati yang seluas samudra. Merasakan. Maksudnya merasakan gimana sih Pak? Misalnya begini. Ya. Satu kali di tempat kami ada lansia yang ditinggal oleh suaminya terlebih dulu. Waktu dia bercerita, dia katakan saya tetap merasakan bahwa mendiang suami saya itu masih tetap bersama saya. Dia menjelaskan dengan begitu baik. Waktu dia masih di samping saya, gitu kan, masih sehat, dia selalu melindungi saya. Waktu hujan dikasih ayun. Ada nggak yang begitu? Bapak-bapak, waktu hujan, udah jalan aja sendiri. Waktu hujan dia memayungi saya. Waktu ada bahaya, waktu ada apapun, dia mendampingi saya.
Jadi dia merasa kasih suaminya dari bukti itu. Ya. Waktu masih ada suaminya menasehati dia, begini kalau nanti sama anak begitu, jangan begini, jangan begitu. Nasihatnya ada. Lalu kemudian setelah mendiang suaminya berpulang, itu yang dia ingat, yang dia rasa dengan hati. Bahwa itulah yang mendampingi dia sepanjang hidupnya. Ada bimbingan, ada nasihatnya, ada cinta kasih yang tetap masih terasa membekas di hati. Ya. Sehingga waktu mendiang suaminya meninggal, dia tidak merasa sendirian. Dia bilang, saya tetap merasa dia tetap ada. Seolah mendampingi, seolah melihat. Dengan kata lain dia tetap mengatakan bahwa tetap ada keakraban di situ. Kalau terjadi sesuatu pada saya bayangkan bahwa dia tetap mendampingi saya. Membisikkan, memberitahu pada saya harus apa kalau situasinya begini. Merasa. Bukankah Allah Trinitas juga begitu? Kita tetap merasakan kehadirannya, karyanya dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita sedang bergumul, kita sedang punya pergolakan dalam batin, berdoa pada Tuhan, lalu kita katakan, oh iya, rasanya ini sebetulnya yang Tuhan mau bicara pada saya. Kita merasakan karya Allah tetap ada. Allah Trinitas memang wujudnya nggak ada. Nggak ada, mau dibilang sebuah barang bukan barang. Ini sebuah konsep yang adalah Allah cinta kasih. Jadi Allah Trinitas itu Allah cinta kasih, Ibu Bapak. Dia ketika mencipta nggak dibiarin begitu saja, setelah itu dia pelihara. Setelah itu bahkan ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, dia selamatkan. Bahkan ketika Yesus naik, dia tidak tinggalkan, dia temani. Minggu lalu kita rayakan peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Jadi ini soal rasa, merasa dalam batin bahwa Allah Trinitas itu ada. Jadi Ibu Bapak jangan terpancing dengan debat. Kan biasa begitu ya. Kalau kita berhadapan di luar, ya mau debat kayak apa ya, kalau titik pijaknya beda, nggak mungkin ada pemahaman yang sama. Jelaskan saja apa yang menjadi iman kita, apa yang kita rasakan. Bahwa Allah Trinitas adalah Allah cinta kasih, Allah persekutuan. Hari ini kita diajak sebagaimana tema kita, memberitakan Sang Trinitas. Dan ini yang kita beritakan pada dunia. Apakah kita sudah merasakan cinta kasih Allah itu? Dengan kasih, itulah yang kita wartakan bagi dunia. Yang tidak terlihat oleh mata bisa dirasa oleh kasih, oleh hati. 2 Korintus tadi mengatakan Allah sumber kasih. Ia adalah kasih itu sendiri. Allah Trinitas, oleh karena kasihnya, dia tidak pernah meninggalkan dunia. Tidak pernah meninggalkan ibu bapak, tidak pernah meninggalkan saya. Kita tidak pernah benar-benar sendiri. Dan inilah yang kita beritakan pada dunia. Dengan menjadi teladan dalam soal kasih. Bagaimana bacaan Injil kita ya, Ibu Bapak? Matius pasal 28 itu pesan penting. Ini amanat agung. Amanat agung yang menjadi pesan Tuhan Yesus. Inilah formula baptisan Trinitarian.
Baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini amanat agung untuk kita menjadi teladan dalam hidup. Teladan apa contohnya? Kayak apa sih Pak kasih itu? Contohnya apa dalam hidup sehari-hari? Bagaimana memberitakan Sang Trinitas itu yang adalah Allah kasih? Nah, kalau tadi lansia, ibu-ibu lansia, sekarang saya mau kasih contoh ibu-ibu masih muda. Ya, seorang ibu muda sama, dia juga ditinggal oleh suaminya lebih dulu. Anaknya masih kecil-kecil, mungkin sekitar SD, SMP. Dan berarti ini dia menjadi single mother, single parents. Sekaligus jadi ibu, sekaligus jadi bapak. Dan satu keputusan besar dalam hidupnya, dia memutuskan tidak menikah lagi. Tapi justru membesarkan anaknya seorang diri. Jadi jadi bapak, cari kerja, bekerja, cari nafkah dan sebagainya, sekaligus jadi ibu, mengasuh, mendidik dan sebagainya. Luar biasa. Ya memang ada bantuan sana sini tentu, tapi tetap tanggung jawab dia begitu besar. Ketika ditanya, berat nggak? Ya berat lah pasti. Tapi apa yang dia katakan? Karena Allah mengasihi saya, maka keberadaan saya saat ini adalah karena Allah juga. Jadi karena Allah mengasihi dia, ia pahami itu sebagai cara Tuhan untuk membentuk dia dan keluarganya. Dia terus berjalan. Dan dia tidak pernah sendirian. Tidak semua orang bisa sanggup menanggung beban single parent seperti itu. Tapi paling tidak bagi orang-orang di sekitarnya bisa melihat bahwa kasihnya nyata bagi keluarga. Allah yang adalah kasih itu diberi contoh dalam hidupnya. Sehingga orang bisa melihat, oh itu Allahnya bekerja di dalam diri dia. Mengasihi dia dan keluarganya. Dengan penuh tanggung jawab dan rasa cinta ia lakukan itu. Ada pemberian diri di situ. Ada pelayanan, ada panggilan hidup di situ. Tentu tidak mudah. Tapi dengan kasih dia melakukannya. Jadi tidak usah jauh-jauh memberitakan Allah Trinitas, oh kita harus ke sana. Oh kita harus pergi ke sana. No. Allah Trinitas pertama dan terutama diberitakan di tengah keluarga. Ada kasih atau tidak di situ. Sekalipun hidup berkeluarga berat, ada Allah Trinitas, Allah sumber kasih tidak di situ. Sehingga itu menjadi mata air yang memancar keluar, orang melihat, oh keluarganya sekalipun sulit, penuh dengan perjuangan, tapi orang tuanya tetap mengasihi anaknya, anaknya tetap mengasihi orang tuanya. Pasangannya saling mengasihi. Amanat agung Tuhan Yesus. Ajarlah mereka menjadi murid. Bukan cuma sekedar baptis. Kalau cuma baptis doang, ya coba gampang. Tapi yang sulit adalah ajarlah. Itu tidak mudah. Memberitakan Allah Trinitas. Artinya kita singkirkan sikap mementingkan diri sendiri kita. Kita kembali memikirkan peranan kita di tengah kehidupan. Sebagai apa?
Sebagai pekerja, pekerjalah yang baik. Jangan kerja jam 9 masuk, jam 12 dia datang. Jam 12 ngopi dulu, jam 1 ngobrol, jam 3 pulang. Sebagai pengusaha, berusahalah dengan baik. Susah katanya jadi pengusaha sekarang. Belum udah dipajekin. Tapi ya itulah kehidupan. Di tengah-tengah keluarga, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai opa oma. Opa oma sehari-hari apa tugasnya? Nge-MC. Apa nge-MC? Hah? Ngomong cucu, oh sama ya. Opa oma di mana-mana kayak sama gitu ya. MC ya. Seneng nggak ngomong cucu? Enggak. Wah. Lakukan segala sesuatu dengan kasih. Jangan-jangan orang tua saya juga kalau nge-MC juga begitu ya? Enggak juga. Ya kami beberapa kali menitipkan putri di mbahnya, eyangnya, atau juga opungnya. Memberitakan Allah Trinitas di tengah kehidupan kita dimanapun. Melakukan segala sesuatu dengan kasih lagi, bukan soal diri sendiri. Ya. Apapun peran kita, sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga liburnya kapan? Gak ada liburnya. Jadi sekali-sekali jadilah bapak rumah tangga. Ya. By the way ini weekend kita ya. Senin libur kan? Iya. Hari ini hari Minggu kita merayakan ini apa? Waisak ya. Besok adalah kelahiran Pancasila. Mei banyak liburnya. Kerjanya kapan? Kebanyakan cuti bersama. Tanyaannya bersama siapa? Melayanilah dan jadilah teladan. Beritakanlah Allah Trinitas itu melalui cinta kasih yang kita bagikan pada sesama. Umat yang mungkin ada di sekitar kita, di kiri, kanan kita, memberitakan kasih. Tentu tidak mudah. Tapi inilah tugas panggilan kita. Mari kita memuliakan Allah Trinitas Maha Kudus itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam karya pelayanan kita di hidup kita sehari-hari. Roh Allah akan memampukan anak-anaknya yang mau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.